Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Rizal Aminullah. Oke, pada video kali ini kita akan membahas kembali tentang soal bocoran atau soal kayaknya ini soal PPK gitu ya, untuk mata pelajaran matematika SMP dan SMA. Jadi tujuan di video ini kita belajar bersama-sama untuk menghadapi tes PPK tahap kedua. Semoga bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Oke, kita langsung aja dimulai dari soalan yang pertama. Soalan yang pertama ini materinya mengenai tentang fungsi komposisi ini ya. Nah, di fungsi komposisi diketahui suatu fungsi fx dan gx katanya. Tentukanlah FOG 5. Oke, ini mungkin mudah ya. Untuk menjawab soalan ini kita harus paham tentang konsep fungsi komposisi. F bundar G5 itu kan sama aja kayak F G5. Jadi G5 itu jadi domain untuk si F-nya. Nah, berarti kita harus mencari dulu G5-nya, teman-teman semuanya. Nah, G5-nya berarti kita tinggal masukin X-nya, kita ganti dengan 5 semuanya. Jadi 5 ditambah 3 kali 5 per 4 dikurangi K. Nah, ini K ya, bukan X. Jadi 5 tambah 3 kali 5, 15. Jadi 20 dibagi 4 min K. Oke, nah berikutnya seperti apa? Berikutnya, kita G5-nya udah dapat. Langsung aja masukin ke sini. Jadi F, nah domainnya apa? 20 per 4 min K. Nah, ini nanti kita masukkan ke fungsi fx. Nah, jadi K dikali 20 per 4 negatif X ditambah 5 per X-nya itu adalah 20 per 4 min K dikurangi 3. Nah, lalu kita sederhanakan ya. Ini jadi 20K per 4 dikurangi K plus 5-nya kita, ini kan 5 ya. Nah, yang bawahnya berarti jadi 20 min per 4 min K dikurangi 3. Yang atas dan bawah kita samakan penyebutnya. Jadi 4 min K. Jadi 20K plus 5 dikali 4 negatif dikurangi K. Wah, per yang bawahnya 20 per 4 min K dikurangi 3 kali 4 min K. Ini 4 min K yang di penyebutnya, mau di atas yang di bawah juga dicoret aja. Ini G5-nya awas kecampur. Nah, lalu kita sederhanakan tuh. Jadi 20K ditambah 5 kali 4, 20. 5 kali negatif K, jadi negatif 5K. Per 20. 3 kali 4, min 12. Nah, min 3 kali K plus 3K. Jadi berapa? 20 dikurangi 2K, 15K ya. Plus 20 per 20 3K, 20 dikurangi 12 berapa? 8 ya. Ini jadi 5 3 4. Jadi jawabannya udah seperti ini. Ini karena nggak bisa disederhanain lagi ya. Jadi jawabannya cukup sampai sana saja. Jadi nggak bisa di apa-apain lagi gitu. Terkecuali mungkin di soalnya ada yang bilangan yang berubah. Nanti mungkin bisa disederhanakan. Tapi ini sampai sini selesai. Karena ini nggak bisa disederhanain lagi. Seperti itu untuk soal nomor 1. Mudah ya. Nah, kita lihat sekarang berikutnya soal nomor 2.
Nah, soal nomor 2 ini cukup gampang. Kita cukup ubah semuanya ke dalam eksponen atau perpangkatan. Jadi ini kan 3 pangkat 2 per 9 itu kan bisa kita ubah jadi 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 dipangkatin X min 2. Nah, seperti itu. Sama dengan, nah, akar 4 dari berapa? 1/9 itu kan sama aja kayak 3 pangkat negatif 2 ya. Nah, ini jadi 3 pangkat 2 per 3 pangkat. Kalau pangkat dipangkatin dikaliin ya. 2x min 4 sama dengan 3 pangkat min 2 per 4. Kita sederhanakan. Kalau ini pembagian karena bilangan pokoknya sama, langsung aja dikurangin. Jadi 3 pangkat 2 dikurangin 2x min 4 sama dengan 3 pangkat negatif 1/2. Jadi ini 3 pangkat 2 dikurangi negatif 4, 6. 6 min 2x sama dengan 3 pangkat negatif 1/2. Karena ini sudah sama, langsung aja. Solusinya itu adalah 6 dikurangi 2x sama dengan negatif 1/2. Nah, jadi 6 ditambah 1/2 sama dengan 2x. Nah, ini 12 plus 1 sama dengan 2x. 12 tambah 1 berapa? 13 ya? 13/2 sama dengan 2x. Jadi x sama dengan 13 dibagi 4. Seperti itu. Itu untuk soal nomor 2. Cukup mudah juga ya. Nah, berikutnya kita ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini cukup tricky ya. Nah, jadi gimana caranya? Diketahui SPL atau sistem persamaan linear. Ada 2 nih. Ini persamaan yang pertama. Nah, 2A plus 3B plus 5C sama dengan 9. Itu yang pertama. Yang kedua, 6AB plus 10AC plus 15BC sama dengan 27. Ini solusi yang kedua. Jika ABC merupakan bilangan rasional, nilai dari A plus 2B plus 3C adalah... Nah, ini tadi saya sempat coba-coba sebetulnya. Kalau pakai cara formal itu tidak nemu ya. Jadi maksa. Nemu sih nemu, cuman jawabannya itu maksa. Jadi ini kita tinggal gini aja deh. Nah, kalau ini kita lihat persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua itu kan 6AB plus 10AC tambah 15BC sama dengan 27. Persamaan yang pertama itu 2A plus 3B plus 5C sama dengan 9. Jadi kita berangkat dari persamaan yang pertama. 2A plus 3B plus 5C sama dengan 9. Ini kita kali 3. Sehingga diperoleh 6A plus 9B. Itu ya. Plus 15C. Nah, ini harus sama dengan 27. Nah, berikutnya, lalu bagaimana? Nah, ini adalah dari persamaan 1 kan. Nah, di persamaan 2 kita peroleh 6AB plus 10AC plus 15BC sama dengan 27. Nah, kita perhatikan bahwa 27 sama dengan 27 berarti 6A plus 9B plus 15C itu sama dengan 6AB yang ini ditambah 10AC ditambah 15BC. Karena sama-sama 27 gitu ya. Nah, sehingga ini sama dengan ini. Oke. Berarti 9B sama dengan yang mana? Sama dengan yang ini. Biar ada B-nya gitu ya. Nah, yang 15C sama dengan 10AC. Oke, coba kita samakan dulu. Nah, kita samakan dulu deh biar enak. Coba misalkan 6A sama dengan 6AB. Jadi kita peroleh yang ini. Ini sama dengan yang ini. Nah, berarti
B-nya itu sama dengan 6A dibagi 6A, yaitu 1. B-nya 1. Nah, lalu yang kedua apa? Yang kedua berarti yang kedua itu 9B. Nah, mana yang ada B-nya lagi? 15BC. Nah, coba ya. Nah, berarti 9B sama dengan 15BC. Karena kan penjumlahan itu bersifat komutatif ya. Nah, berarti B-nya kita coret. Jadi C-nya itu adalah 9/15. Atau kalau kita bagi 3 jadi 3/5. Dapat C-nya 3/5. Lalu yang ketiga berarti apa? 15C sama dengan 10AC. Nah, C-nya itu kan 3/5. C-nya kita coret nih. Berarti 15/10 sama dengan A. 15 dibagi 10 berapa? Disederhanakan. Berapa? Oh kok 15C dibagi 10 berapa? 3/2 ya. Jadi A-nya 3/2. Lalu untuk membuktikannya gimana? Nah, untuk membuktikannya cukup kita masukkan ke salah satu persamaan. Contoh bukti ya, kita mau ngebukti ini. Bukti, masukin ke persamaan yang pertama. Jadi 2 kali A, A-nya kan 3/2. Ditambah 3B, 3 dikali B, B-nya 1. Ditambah 5 dikali 3/5. Ini kan coret-coret. Ini 5-nya juga coret. Jadi 3 tambah 3 tambah 3. Ini 9, terbukti. Lalu untuk persamaan yang kedua gimana? Silakan dicoba. Dan hasilnya pun terbukti. Jadi jawabannya itu A-nya itu 3/2, B-nya itu 1, C-nya itu 3/5. Kalau tidak percaya silakan masukkan ke persamaan yang kedua. Hasilnya itu memenuhi juga. Lalu gimana? Yang ditanyakan itu adalah A plus 2B plus 2 A plus 2B plus 3C kan. Nah, ini cuma. Jadi A-nya 3/2 ditambah 2 kali 1 ditambah 3 dikali 3/5. Ini jadi 3/2 ditambah 2 ditambah 9/5. Berarti ini samakan saja penyebutnya 10. 10 bagi 2, 5. 5 kali 3, 15. 20. 18. Jadi 38. 48 tambah 5. 53/10. Ini jawabannya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang memiliki cara berbeda dan bisa dibuktikan, boleh di-share dan boleh nanti dikasih komentar di videonya. Oke. Nah, itu untuk jawaban nomor 3. Cukup simpel ya ternyata, walaupun seperti yang susah, ternyata ini mudah begitu cara menjawabnya. Oke, kita lanjut ke soalan berikutnya. Nah, ini soalan tentang kecepatan. Nah, ini salah satu materinya masuknya ke turunan. Nah, diketahui suatu benda berada pada posisi. Nah, ini ada posisi. Fungsi posisinya itu adalah posisinya itu di mana? Di Y sama dengan 4T kuadrat plus 3T plus 6 katanya. Dengan T dalam sekon, tentukan kecepatan benda tersebut pada T sama dengan 3 sekon. Nah, posisi itu Y. Kalau kecepatan itu apa? Kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi, berarti Y aksen. Nah, V sama dengan Y aksen. Y aksennya berapa? Jadi 8T plus 3. Ketika berapa yang ditanyakan? Berarti Y aksennya ketika berapa? Ketika 3. Jadi 8 kali 3 ditambah 3. 8 kali 3, 24. Tambah 3. Jadi 27. 27 satuannya kecepatan gitu ya. Jadi kecepatannya 27. Ini posisinya kita nggak tahu dia dalam kilometer atau dalam meter. Kalau dalam meter berarti meter per second. Kalau kilometer berarti kilometer per second gitu ya. 27
Tapi kalau 27 km per second nggak akan mungkin. Jadi ini 27 meter per second. Itu jawabannya. Nah, itu nomor 4. Mudah sekali ya. Berikutnya nih. Nah, yang berikutnya itu adalah soal tentang integral atau luas daerah. Ini mantap sekali nih soalnya. Sangat luar biasa gitu ya. Nah, sebetulnya ini gambarnya sudah diberikan di soal PPK-nya. Nah, yang diarsir itu adalah daerah yang ini nih. Nah, ini adalah daerah yang diarsir yang di dalam ini. Nah, semuanya ini diarsir ya. Nah, yang ini yang diarsir. Lalu cara yang jawabnya gimana? Nah, ingat ini mah tinggal pakai konsep luas daerah aja. Berarti luasnya itu adalah integral dari A sampai B Y yang Y2 dikurangi Y1 dx gitu ya. Nah, ini tinggal di Y2 itu adalah kurva yang di atas gitu ya. Y1 kurva yang di bawah. Berarti ini lihat dari mana sampai mana batasnya. Ini kan batasnya dari sini nih. Nah, ini batasnya berarti dari 5. Ini dari 5 ke berapa nih? 5 ke 9. Nah, Y2-nya yang di atasnya apa? Yang di atas itu GX. GX itu berarti 1/4 X kuadrat plus 7/2 X min 29. Nah, 29/4 dikurangin. Nah, dikurangin X kuadrat min 14X plus 49 dx. Nah, kita tinggal sederhanakan dulu nih. Integral dari 5 sampai ke 9 1/4 dikurangi X kuadrat. Berarti jadi negatif 3/4 X kuadrat. 7/2X ditambah 14. Berarti sama aja kayak 28/2 ditambah 7. 28 ditambah 7 35 ya. Ini jadi 35/2X gitu ya. Nah, 29 dikurangin 49. Nah, 49 kali 4 berapa tuh? Ini saya langsung aja ya. 49 kali 4 196 dikurang ditambah 29 225. Ini jadi min 225/4 dx. Ini kalau nggak percaya silakan dihitung sendiri Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya kita tinggal integralkan. Jadi ini min 3/12X pangkat 3 gitu ya. Nah, plus 35/4X pangkat 2 gitu ya, dikurangin 225/4X. Nah, ini batasnya dari mana sampai mana? Dari 5 sampai 9. Ini tinggal dihitung aja nih. Nah, ini tinggal dihitung. Ini jadi yang pertama min 3/12 dikali 9 pangkat 3 ditambah 35/4 dikali 9 pangkat 2 dikurangi 225/4 dikali 9. Nah, dikurangi berapa? Min 3/12 dikali 5 pangkat 3 plus 35/4 dikali 5 pangkat 2. Nah, berikutnya min
225 per 4 dikali 5. Ini tinggal dihitung saja. Berarti 9 kali 9 kali 3 bagi 12. Ini berapa nih? Jawabannya ini saya langsung ubah ke desimal aja ya. Ini negatif 182,25 ditambah, karena ini jawabannya nanti dalam desimal juga ya. Nah, 9 kali 9 kali 35 dibagi 4. Ini plus 708,75. Ya, karena ini soalnya nanti isinya dalam desimal ya, Bapak Ibu semua. 225 kali 9 bagi 4. Ini dikurangin 506,25. Dikurangin berapa tuh? 5 kali 5 kali 5 kali 3 bagi 12. Min 31,25 ditambah 5 kali 5 kali 35 bagi 4. Ini plus 218,75 dikurangin 225 kali 5 bagi 4. Ini 281,25. Kita hitung nih. Jadi 708,75 dikurangi 182,25 dikurangi 506,25. Ini jadi 20,25. Nah, dikurangin 218,75 dikurangin 31,25 dikurangi 281,25. Ini isinya min 93,75. Ini kalau di iniin berapa? Min ketemu min jadi jumlah ya. Dikurangin 20,25. Ini jawabannya adalah 114 satuan luas. Oke. Mungkin seperti itu jawabannya untuk soal nomor 5 ya. Nanti kalau ada koreksi boleh didiskusikan bareng-bareng di kolom komentar. Seperti itu mungkin. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa share, like, serta subscribe ya channel ini supaya bisa lebih berkembang. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.